Tahukah kalian bahwa Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita? Pemerintah Mesir resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 22 Maret 1946. Nah, sama seperti kita yang berjuang dari penjajahan Belanda dan Jepang, Mesir juga mempunyai sejarah perjuangannya sendiri loh, agar bebas dari protektorat Inggris. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Sejarah Mesir bermula dari suku-suku kecil yang menetap di Sungai Nil. Suku-suku tersebut kemudian berkembang menjadi dua kerajaan, yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kemudian disatukan pada 3050 sebelum Masehi oleh Firaun Menes. Mesir sempat dikuasai oleh beberapa monarki besar, seperti Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Mamluk, hingga akhirnya dikuasai Ottoman pada 1517 Masehi di bawah pimpinan Selim I. Kekaisaran Ottoman kemudian menyerahkan otonomi setiap provinsi kepada golongan Mamluk. Kemudian Mesir sempat direbut oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada 1798 karena lokasinya yang strategis. Penjajahan Prancis hanya berlangsung selama 3 tahun loh, dan mereka diusir pada tahun 1801 oleh pasukan Ottoman di bawah pimpinan Muhammad Ali dan Mamluk. Setelah Prancis pergi, terjadi kekosongan kepemimpinan di negeri itu. Baik Ottoman maupun Mamluk saling merebut kekuasaan, hingga pada tahun 1805, Muhammad Ali berhasil memberantas mangsa Mamluk dan diangkat menjadi gubernur. Ketika Muhammad Ali diangkat menjadi gubernur Mesir pada 1805, berbagai proyek modernisasi dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menjadikan Mesir setara dengan Eropa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Meski bukan berstatus sebagai orang Mesir asli, tidak ada yang meragukan kontribusi Muhammad Ali Pasha dalam membangun Mesir modern. Dia berhasil menjadikan Mesir sebagai semacam Parisnya Timur Tengah ketika itu, modernisasi baik dalam bidang ekonomi, militer, maupun pendidikan, serta sistem dan administrasi negara yang digalakannya menjadikan Mesir negara maju loh, yang disegani dunia luar. Muhammad Ali kemudian wafat pada tahun 1849 dan digantikan oleh anaknya, Muhammad Said Pasha. Saat Said Pasha menjabat sebagai gubernur, Perancis diwakili oleh Ferdinand de Lesseps mengajukan diri untuk bekerja dengan membangun terusan Suez dan akhirnya disetujui pada tahun 1854. Pembangunan terusan Suez resmi dimulai pada 25 April 1859 dengan biaya separuh dari Prancis dan separuh lagi dari Mesir. Terusan Suez membuat perjalanan laut antara Eropa dan Asia menjadi efisien karena kapal tak perlu berlayar mengelilingi benua Afrika. Di umurnya yang ke-40 tahun, Said Pasha wafat dan digantikan oleh Ismail Pasha yang merupakan keponakannya. Ismail Pasha yang pernah menganyam pendidikan tinggi di Prancis menyewa ahli-ahli dari barat dalam rangka mempercepat pembangunan dan reformasi. Berbagai pembangunan dilakukan dengan uang yang tidak sedikit, sekitar 46 juta euro. Banyak bukan? Digunakan untuk membangun saluran irigasi sepanjang 8.000 mil guna membantu memodernisasi pertanian. Dia juga membangun lebih dari 900 mil rel kereta api, 5.000 mil jalur telegraf, 400 jembatan, pekerjaan pelabuhan di Alexandria, dan 4.500 sekolah. Wow, tidak hanya itu saja loh, ia juga merombak sistem bea cukai dan kantor pos, mendirikan industri gula dan kapas, membangun istana, serta mendirikan opera dan teater. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, ia meningkatkan anggaran lebih dari 10 kali lipat. Sekolah dasar dan menengah tradisional diperbanyak, dan sekolah teknik lalu kejuruan khusus didirikan. Selain itu, siswa yang berprestasi ia kirim ke Eropa untuk belajar. Ismail juga mereformasi adat istiadat yang dianggap kolot. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan yang dia buat pada 1879 yang berbunyi, "Negara kita tidak lagi Afrika. Kita sekarang bagian dari Eropa. Oleh karena itu, wajar bagi kita untuk meninggalkan cara kita terdahulu dan mengadopsi sistem baru
yang disesuaikan dengan kondisi sosial. Seperti itulah Ismail mereformasinya. Selain itu, Ismail juga merekonstruksi sistem pemerintahan dengan membentuk Majelis Perwakilan pada 1866 yang kelak akan berkembang menjadi Majlis an-Nawab atau Majelis an-Nawab. Mayoritas anggota majelis adalah kepala-kepala suku. Meskipun murni badan penasehat, pengaruh pada anggotanya cukup kuat dalam pemerintahan. Berbagai proyek modernisasi dan pembangunan di Mesir pada masa dinasti Muhammad Ali, terutama pada masa Ismail Pasha, ternyata merupakan pinjaman dari luar negeri loh. Wow, seperti Inggris dan Prancis. Hutang luar negeri Mesir pada tahun 1876 mencapai 60.500.000 euro atau dibandingkan 3 juta pada tahun 1863. Sangat banyak bukan? Dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun, ULN meningkat 23 kali lipat, sedangkan pendapatan hanya meningkat 5 kali lipat. Pelunasan hutang menyerap 2/3 pendapatan negara dan setengah dari pendapatan ekspor. Mesir tidak mampu membayar hutang tersebut karena manajemen keuangan negara sangat buruk, sehingga pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk menutup hutangnya seperti itu. 1. Menjual sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris pada 1875 sehingga Inggris menjadi separuh pemegang saham terbesar, yaitu 44%. 2. Mengajukan permintaan utang baru kepada Inggris dan Prancis. Namun, usaha tersebut gagal dan tidak mampu menutupi hutang Mesir. Oleh karena itu, Inggris mengutus Stephen Cave untuk meneliti keuangan di Mesir. Berkat penelitian tersebut, menimbulkan terlaksananya beberapa kebijakan baru. Misalnya seperti didirikannya Public Debit Commission pada 2 Mei 1876 akibat dekret yang dikeluarkan oleh Ismail Pasha pada tanggal 2 Mei 1876 untuk mengawasi pembayaran pinjaman oleh pemerintah Mesir kepada pemerintah Eropa. Public Debt Commission ini awalnya dipimpin oleh seorang sekretaris dan komisaris yang mewakili pemerintahan Inggris, Austria, Hongaria, Prancis, dan Italia. Salah satu komisaris akan menjabat sebagai presiden atau ketua. Komisi juga bisa. Dibentuknya Public Debt Commission menandakan intervensi bangsa Eropa terutama Inggris dan Prancis ke dalam urusan keuangan Mesir. Selain itu, Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan beberapa menteri non-pribumi di dalamnya. Ismail Pasha yang tidak terima atas dominasi Eropa di dalam pemerintahannya melawan mereka. Inggris dan Prancis kemudian memaksa Ismail untuk turun tahta. Namun Ismail menolak, hingga akhirnya mereka atau Inggris dan Prancis melaporkan ke Ottoman. Ottoman kemudian mengangkat Tevfik Pasha, anaknya sendiri, menggantikan ayahnya. Kepemimpinan Tevfik Pasha yang lemah mempengaruhi urusan keuangan dan politik dalam negeri, sehingga intervensi dalam negeri baik Inggris maupun Prancis mulai membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai gerakan seperti gerakan pan-islamisme yang dipimpin oleh Al-Afghani serta gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Arabi Pasha. Gerakan yang pertama yaitu pan-islamisme. Pan-islamisme adalah sebuah ideologi yang menyerukan persatuan masyarakat muslim di seluruh dunia atas dasar kesamaan identitas Islam mereka. Nah, di sini banyak orang yang menyamakan arti pan-islamisme dengan pan-arabisme. Bila dalam pan-arabisme bertujuan dengan kemerdekaan bangsa, Arab tanpa memedulikan agama akan tetapi berdasarkan pada budaya etnis. Sedangkan dalam pan-islamisme, tujuan kemerdekaan bangsa Arab dianggap sebagai budaya Arab sebagai umat Islam tanpa memandang etnis. Pan-islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Dalam pengertian yang lebih luas, pan-islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin. Kemudian, membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Pada awalnya, Al-Afghani tidak terlalu tertarik dengan politik
Ia lebih suka terhadap ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Namun ketika melihat campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan Mesir, ia memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Pada tahun 1879, Al-Afghani membentuk partai politik dengan nama Hizb al-Watani. Dengan partai ini, ia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Partai yang ia dirikan ini bertujuan untuk memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers, dan memasukkan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi militer. Kegiatan yang dilakukan Al-Afghani selama berada di Mesir memberi pengaruh yang sangat besar untuk umat Islam, terutama ketika krisis keuangan Mesir pada 1876. Ia yang membangkitkan gerakan berpikir di Mesir sehingga negara itu dapat mencapai kemajuan dan menjadi negara modern. Akan tetapi, karena keterlibatannya dalam bidang politik itu, ia dipaksa untuk meninggalkan Mesir dan pergi ke Hyderabad, India pada 1879. Dia kemudian meninggalkan India dan menghabiskan waktu singkat di Mesir sebelum pindah kembali ke Prancis pada 1884. Gerakan yang kedua yaitu gerakan nasionalisme Arabi Pasha. Sama seperti gerakan pan-Islamisme, gerakan ini bertujuan untuk menghapus pengaruh asing dari Mesir. Gerakan ini diprakarsai oleh Ahmad Arabi Pasha. Munculnya golongan nasionalis bermula dari praktik diskriminasi jabatan di dalam militer Mesir, sehingga menimbulkan ketidakpuasan tentara Mesir golongan pribumi. Selain itu, ditetapkannya undang-undang yang melarang petani menjadi perwira oleh Gubernur Taufik, menimbulkan kemarahan Arabi. Ia melakukan pemberontakan militer melawan Khedive Taufik pada 1882 untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi orang Mesir berdasarkan kedudukan yang sama di depan hukum. Dengan dukungan dari para petani juga, ia meluncurkan upaya yang lebih luas untuk mencoba merebut Mesir dan Sudan dari kendali asing, dan juga untuk mengakhiri rezim absolut dari Khedive yang dikendalikan oleh asing. Pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Urabi. Hingga pada bulan September, ia kalah dari Inggris dan dibuang ke Ceylon. Karena kekalahannya tersebut, otomatis Kairo dikuasai oleh Inggris. Ini menandakan pendudukan Inggris di Mesir secara de facto. Mesir tetap menjadi bagian dari Ottoman, tetapi tidak masuk ke dalam kerajaan Inggris. Tidak berhenti begitu saja. Pemberontakan Arabi ini mempunyai peran yang besar dalam sejarah Mesir karena menjadi inspirasi bagi bangsa Mesir untuk lepas dari kolonialisme Inggris. Perjuangan ini dianggap oleh Gamal Abdul Nasir sebagai perjuangan yang gemilang melawan pendudukan asing. Nah, setelah pemberontakan Urabi, perjuangan nasionalisme Mesir masih berlanjut. Tepatnya pada 8 Januari 1892, Abbas II menggantikan ayahnya, yaitu Taufik Pasha, sebagai Khedive dari Mesir dan Sudan. Awal masa pemerintahannya, Khedive Abbas II mengangkat penasihat Eropa yang menentang pendudukan Inggris di Mesir dan Sudan. Mendengar hal itu, Inggris merasa terancam, sehingga Inggris mewajibkan Abbas II untuk berkonsultasi dengan Inggris dalam berbagai hal, terutama pengangkatan kabinet. Berikutnya, ketika Abbas II menjabat, dia membentuk sistem keadilan yang baik bagi masyarakat Mesir, seperti pengurangan pajak, peningkatan pendidikan, sehingga terjangkaunya oleh semua kalangan, dan juga peresmian bendungan Aswan dan bendungan Asyut. Di sisi lain, Abbas II mendukung nasionalisme Mesir secara diam-diam loh. Terbukti ketika dia menandai surat kabar anti-Inggris, Al-Muwayyad, dan membantu Mustafa Kamil mendirikan gerakan nasionalis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sekalipun pemberontakan Arabi Pasha berhasil dipadamkan, namun cita-cita perjuangan Arabi Pasha merupakan sumber aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1895, Mustafa Kamil dengan didukung oleh Abbas II secara diam-diam membentuk sebuah gerakan politik, yaitu Watani. Namun, baru terbentuknya sebagai partai secara resmi ketika mengadakan kongres pertama pada 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya adalah pembangunan Mesir secara liberal,
untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini. Akan tetapi, gerakan nasionalis ini tetap hidup dan makin kuat, bahkan kemudian menjelma sebagai Partai Wafd atau utusan di bawah pimpinan Sa'ad Zaghloul Pasha. Setelah membahas masa kepemimpinan Abbas II, kita berlanjut ke materi Kesultanan Mesir. Setelah Ottoman dikalahkan oleh Inggris pada Perang Dunia Pertama, Inggris menyatakan kekuasaan Ottoman atas Mesir dihapus, dan Mesir menjadi kesultanan di bawah kendali Inggris. Ketika Inggris berkuasa atas Mesir, Inggris menetapkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat Mesir. Yang pertama, membeli kapas dan pakan ternak dari Mesir dengan harga yang sangat murah. Kedua, merekrut paksa 500.000 petani ke dalam korps buruh Mesir untuk dijadikan tenaga kerja yang membantu Inggris dalam berbagai pembangunan. Yang ketiga, menggunakan Mesir sebagai pangkalan dan garnison yang dihuni oleh pasukan Inggris. Yuk, kita ke materi selanjutnya, yaitu ada Partai Wafd. Kesengsaraan rakyat Mesir akibat pendudukan Inggris mendorong kaum nasionalis untuk meraih kemerdekaan. Pengaruh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang menganjurkan penentuan nasib sendiri bagi semua bangsa meningkatkan semangat rakyat Mesir. Pada 13 November 1918, Sa'ad Zaghloul Pasha mendirikan Partai Al-Wafd Al-Masri. Partai ini pada awalnya merupakan sebuah gerakan untuk menyuarakan tuntutan kemerdekaannya di Konferensi Perdamaian Paris. Sa'ad Zaghloul merupakan pengikut Arabi Pasha dan berpartisipasi pada pemberontakan sebelumnya, meskipun bukan kelompok nasionalis pertama di Mesir, namun memiliki pengaruh yang bertahan paling lama. Partai Wafd menuntut Mesir sebagai negara merdeka dan ikut serta dalam konferensi perdamaian di Prancis, namun Inggris menolak. Partai Wafd kemudian menanggapi hal tersebut dengan menerbitkan memo dan memberikan pidato yang memastikan bahwa delegasi di Paris akan mengetahui apa yang diinginkan oleh delegasi Mesir. Pada 8 Maret, Zaghloul dan 3 anggota Wafd lainnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara Qasr an-Nil. Keesokan harinya, mereka dideportasi ke Malta. Akibat dari adanya penangkapan tersebut, maka memicu protes dan demonstrasi di seluruh Mesir. Selanjutnya ada Revolusi Mesir 1919. Ketika Inggris mengasingkan Sa'ad Zaghloul dan rekannya ke Malta, orang Mesir dan Sudan dari semua lapisan masyarakat bangkit melawan Inggris. Kekacauan semakin meluas. Antara tanggal 15 dan 31 Maret, sedikitnya 800 orang Mesir tewas. Banyak desa dibakar, properti dijarah, dan rel kereta api dihancurkan. Selama beberapa minggu, demonstrasi dan pemonggokan di seluruh Mesir oleh pelajar, elit, pegawai negeri, pedagang, petani, pekerja, dan pemimpin agama menjadi kejadian sehari-hari sehingga kehidupan normal terhenti. Pada 16 Maret, ratusan wanita Mesir melakukan demonstrasi menentang pendudukan Inggris, sebuah peristiwa yang menandai masuknya wanita Mesir ke dalam kehidupan publik. Para wanita itu dipimpin oleh Safia Zaghloul, istri Sa'ad Zaghloul, Huda Shahrawi, istri salah satu anggota asli Wafd dan penyelenggara Persatuan Feminis Mesir, dan Muna Fahmi Wissa, perempuan dari kelas bawah, berdemonstrasi di jalan bersama laki-laki. Di pedesaan, wanita melakukan aktivitas seperti memblokade jalur kereta api. Berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Mesir pada 1919 memaksa Inggris untuk mengeluarkan deklarasi kemerdekaan Mesir secara sepihak pada 22 Februari 1922. Isi Unilateral Declaration adalah sebagai berikut. 1. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. 2. Selain itu, Inggris berhak atas 4 masalah pokok seperti berikut. A. Mempertahankan terusan Suez. B. Mempergunakan daerah militer untuk operasi militer. C. Mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain. D. Melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Meskipun Mesir telah merdeka, dominasi Inggris di Mesir masih tetap ada.
yang dibuktikan dengan keempat poin terakhir, atau pengakuan kemerdekaan Mesir secara de facto. Berikutnya yaitu Kerajaan Mesir. Pada tanggal 15 Maret 1922, Fuad mengeluarkan dekrit yang mengubah gelarnya dari Sultan Mesir menjadi Raja Mesir. Pada 1923, Fuad I mengesahkan konstitusi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan parlementer. Tahun berikutnya, pemerintah mengadakan pemilu Partai Waf, meraih suara mutlak dan Saad Zaghloul menjadi Perdana Menteri. Berbagai kekuatan politik muncul pada periode ini, misalnya seperti Ikhwanul Muslimin yang akhirnya menjadi kekuatan politik dan agama yang kuat. Pada 1927, Saad Zaghloul wafat dan digantikan oleh Mustafa Al-Nassas Pasha. Farrokh I. Tahun 1936, ketika Raja Fuad wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada putranya Farrokh I. Setelah dilantik, Farrokh I yang masih berumur 16 tahun memberikan pidato di radio, menjadi Raja Mesir pertama yang berbicara secara langsung kepada rakyatnya. Karena khawatir dengan invasi Italia ke Abisinia, Nahas Pasha mengutus delegasi ke London untuk menormalisasi hubungan dengan Inggris yang dikenal dengan Perjanjian Anglo-Mesir. Perjanjian Inggris dan Mesir. Perjanjian yang ditandatangani di London pada tanggal 26 Agustus 1936 secara resmi mengakhiri 54 tahun pendudukan Inggris di Mesir. Disahkan pada Desember 1936 dan diratifikasi pada 22 Desember yang berisi yaitu 1. Inggris akan mengurangi jumlah pasukannya di Mesir sampai angkatan senjata Mesir kuat. 2. Jika angkatan bersenjata Mesir sudah kuat, pasukan Inggris hanya dibatasi sampai Turusan Suez. Ketidakstabilan yang berlanjut karena sisa pengaruh Inggris dan meningkatnya keterlibatan politik raja menyebabkan pembubaran parlemen sehingga mendorong kudeta militer yang dikenal sebagai Revolusi 1952. Yuk kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ikhwanul Muslimin. Hasan Albani mendirikan Ikhwanul Muslimin di kota Ismailia pada Maret 1928 bersama keenam rekannya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Husairah, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Iz, dan Zaki Al-Maghribi, sebagai gerakan pan-Islama, agama, politik, dan sosial. Menurut Albana, Islam kontemporer telah kehilangan dominasi sosialnya karena sebagian besar Muslim telah rusak oleh pengaruh Barat. Hukum syariah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dipandang sebagai hukum yang diturunkan oleh Tuhan yang harus diterapkan pada semua kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan masalah sehari-hari. Gerakan Perwira Muda. Gerakan perwira ini dibentuk oleh sekelompok perwira golongan yang semuanya berusia di bawah 35 tahun dan dari latar belakang berpenghasilan rendah yang memiliki tujuan untuk mereformasi pemerintah. Gerakan ini dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Untuk mengumpulkan massa dan menunjukkan keseriusan mereka merekrut golongan yang lebih tua. Salah satunya adalah Muhammad Naguib. Revolusi 1952. Kelompok Ikhwanul Muslimin semakin populer di kalangan masyarakat, bahkan jumlah anggotanya mencapai 2 juta orang saat itu. Pada Januari 1952, di Ismailia terjadi kerusuhan antara pasukan Inggris dengan para milisi yang sebagian besar merupakan kelompok Ikhwanul Muslimin. Esoknya Kairo dilanda kerusuhan yang diwarnai pembakaran gedung-gedung serta bisnis-bisnis asing. Pada bulan Juni 1952, Gerakan Perwira Muda bersama dengan Ikhwanul Muslimin merencanakan kudeta untuk menggulingkan Farrokh I, menghapus monarki konstitusional, serta mengakhiri pendudukan Inggris di Mesir. Kudeta untuk menggulingkan monarki kemudian dilaksanakan pada 23 Juli 1952 di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasir dan Muhammad Naguib. Monarki Mesir dipandang korup dan pro-Inggris, dengan gaya hidup mewah yang berbanding balik dengan golongan sipil yang hidup dalam kemiskinan. Kebijakan yang diterapkannya melengkapi citra pemerintah Mesir sebagai boneka di tangan pemerintah Inggris. Berakhirnya monarki akan menandai berakhirnya intervensi Inggris.
Pada waktu yang bersamaan, perwira muda juga berhasil menguasai semua gedung pemerintah, stasiun radio, dan kantor polisi, serta markas tentara di Kairo. Revolusi ini kemudian diperingati oleh rakyat Mesir sekarang sebagai Hari Nasionalisme Mesir. Ketika Raja Farouk I dianggap tidak berdaya menghadapi situasi, lalu Gamal Abdul Nasir melakukan kudeta terhadap Raja Farouk I dan membentuk Mesir menjadi republik. Nah, sekarang kita sampai di penghujung pembahasan nasionalisme Mesir. Pergerakan Gamal Abdul Nasir. Kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari revolusi 1952 bukanlah untuk rakyat, melainkan golongan militer. Hal tersebut menyebabkan organisasi besar Ikhwanul Muslimin dilarang. Tidak hanya itu, Gamal Abdul Nasir juga menuduh Naguib mendukung Ikhwanul Muslimin sehingga dia ditangkap dan dijadikan tahanan rumah. Gamal Abdul Nasir mengambil alih kekuasaan sebagai presiden. Gamal Abdul Nasir baru terpilih sebagai presiden Mesir secara resmi ketika referendum konstitusi pada 1956. Dari penjelasan kelompok kami sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa munculnya nasionalisme Mesir merupakan akumulasi dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Mesir pada zaman modern. Prancis yang dalam ekspansinya pada tahun 1798 yang turut serta membawa segala kemajuan teknologi serta para cendekiawan, sastrawan, dan ilmuwannya mengondisikan Mesir menuju sebuah kesadaran identitas diri yang membawa pada nasionalisme. Hingga kemudian ekspansi Inggris menggenapkan semangat nasionalisme rakyat Mesir menjadi sebuah gerakan nyata melawan penjajahan Inggris yang tercermin pada pemberontakan Urabi pada tahun 1881 yang dipimpin oleh nasionalis Mesir, Ahmad Urabi, pembentukan partai dengan tujuan yang sama, yaitu pembentukan Partai Watani pada tahun 1907 oleh Mustafa Kamil dan Partai Waf pada tahun 1919 oleh Sa'ad Zaghloul, dan di sisi lain secara tidak langsung membuat Mesir terlepas dari Kesultanan Turki Utsmani. Hingga akhirnya nasionalisme tersebut juga mengubah pemerintahan Mesir menjadi negara republik. Demikian penjelasan mengenai revolusi Mesir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.